Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Ide Bisnis Sukses. Salah satu bisnis yang sedang hits di masa pandemi COVID-19 saat ini, salah satunya adalah bisnis frozen food. Frozen food banyak dicari karena praktis untuk dimakan, di mana seseorang tinggal menyimpan stok makanan di kulkas, dan pada saat mau makan, tinggal digoreng. Praktis dan cepat, bukan? Dan kelebihan lainnya, beberapa produsen bahkan membuat produk makanannya tanpa bahan pengawet loh. Karena dengan disimpan di dalam freezer itu sendiri, makanan bisa terawetkan dengan sendirinya. Karena ketika disimpan di dalam freezer, otomatis akan menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya di dalam makanan. So, makanan tetap healthy food tentunya. Dan tetap ya, ada batas waktu sampai kapan makanan tersebut bisa dimakan. Sekalipun di dalam freezer, bukan berarti bisa menyimpan makanan dalam waktu yang lama sekali. Nah, di tayangan Ide Bisnis Sukses kali ini, kita akan membahas tentang bisnis frozen food ini ya teman-teman. Gimana cara memulainya? Simak videonya sampai tuntas ya. Eits, jangan lupa di like dan subscribe dulu channel Ide Bisnis Sukses ini. Dan nantikan banyak video tentang ide-ide bisnis, motivasi, dan success story pebisnis-pebisnis yang hebat. Oke, kita mulai aja. Yang pertama harus dilakukan adalah tentukan produk frozen food apa yang akan kita buat. Ada banyak frozen food yang bisa diproduksi. Misalnya nih, bakso, kentang beku, nugget ayam, sosis, bakso ikan, otak-otak, ayam siap makan dengan berbagai resep, adonan batagor, adonan dimsum, siomay, tahu bakso, risoles, mozzarella goreng, dan masih banyak lainnya. Tentukan makanan yang ingin kita buat dan pastikan sesuai dengan selera pasar ya. Kedua, tentukan modal yang dibutuhkan untuk produk yang akan kamu buat. Setiap produk pasti beda-beda ya, tergantung dari harga bahan-bahan yang kamu perlukan. Hitung berapa modal atau ongkos produksinya, dan tentukan berapa keuntungan yang akan kita hasilkan. Tentunya harga jual harus kita sesuaikan dengan harga pasaran produk yang sama dijual di pasaran ya. Karena kalau harga jual lebih dari harga pasaran, agak sulit juga bersaing, terutama jika kita seorang newbie di bidang ini. Tapi jika produk kamu sudah memiliki pelanggan tertentu dan rasanya berani bersaing dengan produk lainnya, baru deh sedikit kamu naikkan harganya. Tentunya masih di harga yang wajar ya, biar pelanggan kamu nggak lari tentunya. Ketiga, untuk yang baru merintis bisnis ini, sebaiknya pada saat awal jangan membuat makanan frozen food terlalu banyak, karena kita sendiri belum tahu pangsa pasar atau kemungkinan belum mendapatkan pelanggan. Hal ini dikhawatirkan akan membuat makanan kurang fresh. Sebaiknya proses penjualan dilakukan secara PO atau pre-order. Kita coba tawarkan ke teman di sosmed, status WhatsApp tentang produk yang kita tawarkan. Jangan lupa beri harga promo. Setelah terkumpul berapa banyak yang order hari itu, nah dari sana kita bisa tentukan berapa banyak bahan yang kita butuhkan untuk produksi esok harinya. Jadi kita sudah punya patokan. Tidak menyetok bahan atau barang terlalu banyak, dikarenakan orderan yang belum tentu masuk setiap harinya. Hal ini untuk mencegah bahan-bahan makanan membusuk. Tentunya hal ini juga untuk mencegah kerugian. Ini untuk kamu yang memulai bisnis ini secara rumahan ya. Beda lagi ceritanya kalau produksinya udah pabrikan. Keempat, tentukan cara pemasarannya. Ini penting karena dengan cara inilah kamu bisa menemukan pembeli. Produk bisa kamu titipkan di toko kelontong, pasar, supermarket, minimarket, jualan online di sosmed, dan sebagainya.
Tentunya dari proses-proses cara penjualan tersebut ada resiko masing-masing. Misal nih, kalau kamu mau mensuplai ke toko kelontongan atau pasar, pastikan di tempat tersebut ada freezer biar makanannya tetap fresh pastinya. Untuk masuk ke supermarket dan minimarket, selain harus punya izin untuk BPOM, biasanya ada biaya untuk penyewaan freezernya. Jadi, pastikan harga jual sudah plus biaya penitipan di freezer supermarket atau minimarket tersebut. Untuk penjualan online di sosmed, bisa dilakukan sistem PO atau pre-order, dan pastikan kita sudah tahu ekspedisi mana yang menyediakan pengiriman same-day delivery. Karena pengiriman jarak jauh ini kan sangat beresiko dengan kualitas produk kita. Biasanya di udara luar, produk frozen food hanya tahan beberapa jam saja. So, pastikan ekspedisi tersebut juga menyediakan fasilitas freezer untuk memastikan produk kita masih utuh sampai di tangan pelanggan. Jangan sampai pelanggan kecewa ketika produknya datang sudah bau busuk. Nah, itu dia pembahasan tentang bisnis frozen foodnya. Semoga pembahasan tentang bisnis ini bisa bermanfaat dan menjadi pilihan buat kamu yang lagi cari ide buat bisnis. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini, dan tunggu video-video lainnya. Sampai jumpa lagi, salam sukses.